Teknologi kedokteran kini telah menemukan alternatif pengobatan baru untuk penyakit berbahaya bernama stem cell. Stem cell diharapkan bisa menjadi solusi untuk segala macam penyakit di masa depan. Di era modern seperti sekarang ini, tak dapat dipungkiri justru menimbulkan pola gaya hidup yang tidak sehat. Berbagai macam penyakit berbahaya pun menghantui masyarakat. Mulai dari diabetes, kelumpuhan, penyakit jantung, bahkan kanker. 4 jenis penyakit ini merupakan penyakit yang paling ditakuti masyarakat. Namun kini Anda tak perlu khawatir karena teknologi kedokteran telah menemukan alternatif pengobatan baru bernama stem cell. Terapi stem cell atau sel punca menjadi salah satu terobosan terkini dalam dunia kedokteran modern. Dunia kedokteran internasional telah mengembangkan transplantasi stem cell ini sejak tahun 60-an. Tetapi di Indonesia, terapi ini baru mulai dikembangkan pada tahun 2007. Di Indonesia saat ini baru ada 11 rumah sakit pemerintah yang diberikan izin untuk melakukan penelitian dan pengembangan stem cell. Salah satunya adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di kawasan Jakarta Pusat. RSCM bersama RSUD Dr. Sutomo di Surabaya ditunjuk sebagai rumah sakit pembina untuk pengembangan penelitian stem cell di 9 rumah sakit lainnya. Stem cell merupakan sel induk yang berpotensi berkembang menjadi beberapa sel tubuh yang berbeda, seperti sel otak, otot, hati, jantung maupun sel darah. Dengan kata lain, stem cell merupakan sumber dari semua sel dalam tubuh manusia yang mampu memperbanyak diri. Stem cell mampu berubah menjadi sel dalam bentuk lain sesuai kebutuhan tubuh dan meregenerasi dirinya sendiri. Berbeda dengan obat-obatan yang berbasis bahan kimia, pengobatan menggunakan stem cell cenderung lebih aman karena berbasis biologis dan yang diberikan adalah sel hidup yang secara alamiah berada dalam tubuh kita. Stem cell terbagi menjadi 2, yaitu embryonic stem cell atau sel punca yang berasal dari embrio dan adult stem cell atau sel punca dewasa. Untuk adult stem cell berasal dari sumsum tulang, darah tepi, darah tali pusar, dan lapisan lemak tubuh. Salah satu yang sudah merasakan manfaat baik stem cell ini adalah Sri Marsini Dian. Wanita 40 tahun ini mengalami patah tulang akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Sebelum memutuskan terapi stem cell, Dian telah mencoba berbagai pengobatan lain, salah satunya operasi pemasangan pen. Namun semua upayanya belum berhasil memulihkan kondisi tulang lengan Dian. Dioperasi bulan Oktober, operasi pertama. Operasi pertama hasilnya kurang bagus. Kemudian dokter putuskan lagi operasi kedua. Ya ini yang sekarang ini enak. Nggak bunyi gerak-gerak. Kalau operasi pertama kan masih gerak gitu, kalau sekarang enggak. Lebih pokoknya nggak kesemutan, nggak apa gitu. Lebih nyaman. Selain mampu menyembuhkan patah tulang seperti yang dialami Dian, stem cell memiliki keunggulan untuk menyembuhkan penyakit berbahaya lain. Kita memang mengarahkan ke sana untuk penyakit yang dengan pengobatan konvensional itu belum memuaskan. Ya, seperti juga penyakit spinal cord injury karena lumpuh misalkan, atau diabetes misalkan, atau osteoartritis, pengapuran, yang mana pengobatannya selama ini itu kalau sudah rusak ya dia diganti sendinya. Karena bersumber dari jaringan biologis, stem cell memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Setelah stem cell disuntikan ke tubuh pasien, ia akan cepat menyesuaikan diri dengan membentuk koloni dan berkembang biak untuk menggantikan sel yang rusak. Pengolahan stem cell harus dilakukan dengan steril. Untuk itu, tidak semua laboratorium bisa melakukannya. Salah satu laboratorium pengolah stem cell yang mengantongi izin resmi pemerintah adalah Regenik Laboratorium. Rumah sakit biasanya akan mengirim sumber stem cell pasien ke Regenik untuk diolah dan dikembangbiakan menjadi stem cell. Untuk mengolahnya dibutuhkan waktu sekitar 1-4 minggu, tergantung berapa banyak stem cell yang ingin dihasilkan. Meski demikian, tidak semua pasien bisa menjalani terapi stem cell. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pasien diterapi stem cell. Yang pertama, pasien tersebut tidak dalam keadaan infeksi.
seperti bukti tanda infeksi dari penyakit HIV, AIDS ya, atau juga hepatitis B dan hepatitis C. Beberapa standar di luar negeri bahkan sifilis termasuk yang harus diperiksa. Kemudian apabila pasien itu saat itu juga sudah dalam keadaan tanda marker kankernya dalam keadaan tinggi atau ada potensi timbulnya kanker, seharusnya pasien tersebut tidak boleh diterapi stem cell. Saat ini terapi stem cell masih terus dikembangkan. Optimisme muncul bahwa suatu saat nanti keberadaan obat sebagai terapi penyakit bakal tergantikan dengan stem cell. Meski memiliki banyak manfaat, terapi stem cell bukan berarti tanpa resiko. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur yang ada, maka stem cell bisa menimbulkan infeksi atau penolakan dari dalam tubuh. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk terapi stem cell relatif mahal, berkisar antara 100 juta sampai 500 juta rupiah. Leni Hastuti, Tama Gimalaya melaporkan untuk NET. Nah, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah dengarkan, ya, kita sudah lihat bagaimana terapi stem cell itu luar biasa sekali. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya itu bisa mengatasi, bisa membantu obat, ya, bisa membantu obat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang tidak bisa tertangani selama ini. Namun yang perlu diperhatikan dari segi biaya yang perlu dikeluarkan lumayan mahal, 100 sampai 500 juta. Ya, bahkan juga harus hati-hati karena kalau tidak sesuai prosedur bahkan bisa menimbulkan infeksi di dalam tubuh kita. Nah, pertanyaannya kira-kira ada nggak solusi? Apakah ada alternatif lain selain dari terapi sel punca atau stem cell tadi? Nah, Bapak dan Ibu, kini hadir di Indonesia alternatif terapi stem cell dengan harga lebih murah, lebih baik dari semua terapi stem cell, teruji secara klinis dan sudah dipatenkan. Nah, ini ada solusi buat teman-teman semuanya. Apa itu? Ini adalah SOP Subarasi. Ya, cegah penuaan dengan SOP Subarasi. Penuaan apa? Jadi seluruh organ tubuh kita insya Allah akan dicegah penuaan. Karena apa? Paten dari SOP Subarasi ini nanti adalah meregenerasi sel. Ya, meregenerasi sel. Jadi organ-organ tubuh kita akan diregenerasi. Nah, apa yang membedakan produk ini dengan yang lain? Produk ini memiliki uji klinis, bahkan ada patennya. Ya, kalau kita berbicara paten adalah sesuatu yang dipastikan terjadi secara ilmu pengetahuan. Saya selalu kasih contoh buat teman-teman bahwa ibarat paracetamol ya, orang kalau demam ya, selalu orang ingatnya langsung paracetamol. Kenapa? Karena paracetamol itu dipatenkan untuk menurunkan panas. Artinya kalau sudah konsumsi paracetamol nggak perlu dipertanyakan lagi apakah turun panasnya atau tidak, insya Allah pasti turun. Karena itulah paten. Ya, insya Allah pasti turun. Cuma waktunya yang beda-beda. Ada yang 5 menit, ada 10 menit, ada 15 menit, ada 20 menit, ada 30 menit, ada 1 jam. Tapi apakah turun? Insya Allah pasti turun. Karena itulah patennya. Nah, inilah SOP Subarasi. Nah, SOP Subarasi ini adalah produk dari Jepang ya. Produk triple peptide pertama di Jepang yang memiliki ingredient utama, yaitu dari marine placenta. Jadi orang bilang marine placenta itu maksudnya pembungkus selaput telur ikan salmon ya, dari Encoricus ketasalmon ya, Encoricus ketasalmon dari Hokkaido. Kemudian sardine peptide dan fruit flow ditambah dengan 7 aktif ingredient yang lain. Nah, ini dia teman-teman, ada kolagennya, ada L-glutationnya, ada chondroitinnya, ada amino acidnya dan lain-lain ya. Jadi ini ingredient dari SOP Subarasi. Nah, inilah yang membedakan. SOP Subarasi ini memiliki 4 manfaat pasti atau paten manfaat. Yang pertama adalah regenerasi sel, memperlancar peredaran darah, anti hipertensi, anti beku darah. Nah, 2 yang paling utama nih. Yang pertama regenerasi sel dengan memperlancar peredaran darah. Makanya produk ini, apapun keluhan teman-teman itu bisa, insya Allah bisa diatasi. Kenapa? Karena dengan efek regenerasi sel, maka akan meregenerasi seluruh organ-organ tubuh kita yang bermasalah. Nah, itu dia. Jadi akan diregenerasi supaya bisa bekerja dengan maksimal.
Nah, kemudian paten yang kedua adalah memperbaiki atau memperlancar peredaran darah. Nah, karena memang pembuluh darah itu urgent sekali pekerjaannya gitu ya, karena di dalam pembuluh darah inilah transportasi, nutrisi, makanan, oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Nah, kalau itu bermasalah, maka barang tentu pasti suplai makanan, oksigen ke seluruh organ tubuh kita pun juga tidak maksimal. Nah, kalau suplai makanannya kurang, berarti membuat organ tubuh kita pun juga tidak bisa bekerja dengan maksimal, ya, ditambah dengan paten yang lain, anti hipertensi dan anti beku darah. Nah, ini dia manfaat SOP Subarasi, ada untuk jantung, tulang, otak, pembuluh darah, sendi, ginjal, pankreas, rambut. Nah, ini dia 12 testimonial terbaiknya, ada sendi, diabetes, jantung, gagal ginjal, stroke, autoimun, kanker, kolesterol, program ibu hamil, pertumbuhan rambut, hipertensi, dan MAH. Namun tentu yang namanya testimoni ini adalah ini hanya bersifat pribadi, tidak bisa dijadikan acuan. Ini bukan klaim ya, bukan diklaim, tapi ada banyak orang yang terbantu, dan kami tidak mau mengatakan sembuh, tetapi membaik. Beberapa testimoni yang lain, contoh ini saya ambil dari diabetes, teman-teman. Ini dari diabetes, testimoni dari diabetes. Bayangkan luar biasa, luka yang seperti ini akhirnya diregenerasi selnya, akhirnya bisa membaik. Ya, kita bisa lihat teman-teman fakta datanya. Seperti ini juga kita bisa lihat, ini saya ambil salah satu contoh dari diabetes karena masih banyak yang lain ya. Nah, ini juga ya. Nah, tetapi sekali lagi ini adalah testimoni, itu bersifatnya pribadi. Nggak bisa diklaim bahwa semua orang mendapatkan hasil yang sama. Pasti beda-beda teman-teman. Ya, yang saya mau kasih tahu bahwa patennya adalah regenerasi sel. Dengan paten regenerasi sel ini akan membantu teman-teman meregenerasi organ-organ di dalam tubuh kita yang bermasalah. Berapa lama? Tentu setiap orang berbeda-beda karena kondisi tubuh atau kondisi penerimaan tubuh setiap orang pun juga beda-beda. Nah, demikian informasinya buat teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.